Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama dengan sepenuh hati kita menghadap Tuhan di dalam ibadat ini. Marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Masih dalam suasana Paskah, ketika kita melihat, merasakan kasih Allah yang begitu besar kepada kita manusia, Tuhan adalah Allah yang berkorban, bangkit dari orang mati, menjadikan kita domba-dombanya, dan Dialah Gembala kita. Pada saat ini bersama kita akan memuji Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan Allah adalah Gembala aku, yang sudah selayaknya kita mengikuti Dia kemanapun berada. Tuhan adalah Gembala baik. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 415. Kita akan nyanyikan bait pertama dan kedua. Lagu ini sering kita nyanyikan karena ini cukup terkenal dalam bahasa Indonesia. Gembala baik bersuling nan merdu, kita nyanyikan bersama. Gembala
Sabda firman Tuhan sebagai hukum kasih kita akan terima pada saat ini. Demikian sabda firman Tuhan kepada kita, Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, hukum kasih ini tentu kita hafal. Bahkan tanpa harus membuka Alkitab, kita memahami apa yang menjadi isi dari hukum kasih ini. Tetapi ketika kita melihat fakta yang terjadi dalam kehidupan kita belum tentu ataupun belum sempurna menjalankan hukum kasih ini. Karena seringkali kita mengutamakan diri kita sendiri. Seringkali kita tidak mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi diri sendiri, apalagi juga mengasihi sesama kita. Untuk itu marilah bersama kita datang dengan penyesalan kita di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan kidung penyesalan dari kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengan doa. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Kita nyanyikan bersama. Yeah.
Kita menghendaki Tuhan menetap di hati kita. Tuhan yang menuntun nambah hidup kita setiap hari. Bagi kita siapapun yang menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapannya, Tuhan memberikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru kepada kita, supaya kita dapat meninggalkan kehidupan yang lama dan menata kehidupan baru yang lebih baik lagi. Berita anugerah pada saat ini tertulis dalam surat kepada jemaat di kota Roma. Roma 12 ayat yang pertama. Demikian anugerah dari Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, berita anugerah dari Tuhan. Dan juga kita akan menerima petunjuk hidup baru dari Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, berita anugerah dan petunjuk hidup baru, di mana kita diajak dan diingatkan bahwa Allah sungguh mengasihi kita, dan kita diajak juga untuk memberikan persembahan sebagai persembahan yang hidup di dalam kehidupan kita setiap hari. Marilah kita nyatakan kesanggupan kita di dalam kita menerima dan menjalankan sabda firman Tuhan. Kidung Jemaat nomor 392. 392 kita nyanyikan. Berbahagia, yakin, teguh. Kita nyanyikan bersama-sama. Aku
Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari menyatukan hati di dalam doa. Saya antarkan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga Maha Mulia, terima kasih. Setiap berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, setiap penyertaan yang kami rasakan di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Allah, Engkau tidak hanya menyertai kami secara pribadi, tetapi juga Engkau menyertai keluarga kami, menyertai kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Pelaut ini. Kiranya tangan Tuhan yang memberkati kami, setiap jemaat di dalam pekerjaannya, setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan kehidupan. Bahkan ya Tuhan, yang pada saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami karena ada pekerjaan atau pelayanan yang lainnya. Kiranya Engkau Tuhan juga memberkati saudara kami seperti Engkau juga memberkati kami di tempat ini. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Yang sedang mengalami kesedihan, kami yakin bahwa Engkau akan memberikan penghiburan dan sukacita. Yang sedang mengalami kesesakan di dalam menjalani kehidupan, permasalahan yang bertubi-tubi datang, kami yakin bahwa Engkau Allah yang menguatkan tangan dan kaki kami untuk kami dapat terus berjalan di dalam-Mu ya Allah. Bagi saudara kami yang sakit, kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Terkhusus untuk ibu kami, simbah kami, Ibu Sunarti yang saat ini harus dirawat di rumah sakit karena keadaan badannya. Tuhan mengetahui, dan kami yakin juga bahwa Engkau yang memberikan kekuatan dan kesabaran kepada keluarga yang dengan penuh cinta kasih menjagai, mendampingi beliau. Sakit penyakit yang ada pada saudara kami ini ya Tuhan, kiranya Engkau angkat dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Melalui perantara perawatan dokter, melalui pengobatan obat-obat yang diminum, kami yakin bahwa saudara kami bisa sembuh kembali. Ataupun saudara kami yang lain yang juga sedang menderita sakit penyakit ya Allah, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kami yakin bahwa Engkau mengetahui dan Engkau juga akan mengangkat segala sakit penyakit saudara kami. Terima kasih ya Yesus, Tuhan Allah kami. Anak-anak kami yang sedang dalam proses kehidupan di sekolahnya, belajar di dalam dunia pekerjaan, ataupun ada yang hendak mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan Yesus yang menentukan dan menolong anak-anak kami ini. Terima kasih ya Tuhan juga untuk kakek nenek kami. Kakek nenek kami, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan. Engkau berikan kebahagiaan dengan hidup bersama dengan anak cucu, merasakan sukacita, menjadi contoh hidup dalam kehidupan keluarganya. Terima kasih ya Allah. Tuhan Yesus, kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Jemaat kami di GKJ Pelaut sepenuhnya, terkhusus di pepadan Gunung Puyuh ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Setiap program-program yang ada di gereja ini, Tuhan menyertai. Terkhusus di dalam kami mempunyai cita-cita dan harapan membenahi pagar gereja kami ini. Kiranya Tuhan yang mencukupkan, kiranya Tuhan yang memampukan kami semua dapat berjalan dengan baik atas berkat dan kasih-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai majelis gereja di dalam menata, di dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan bergereja. Kiranya Engkau berikan kebijaksanaan bagi majelis GKJ Plaun. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Petrus Listio dan keluarga. Kiranya kasih Tuhan menyertai di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dan di dalam masa-masa emeritasi ini. Kasih-Mu nyata ya Tuhan, kami dapat merayakan kehidupan bersama yang telah terjalin dengan baik sebagai anggota keluarga Allah. Terima kasih ya Yesus. Kami berdoa juga untuk kehidupan masyarakat kami di sekitar kami, masyarakat berbangsa dan bernegara Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya dimampukan di dalam menghadapi setiap bencana-bencana yang ada, setiap permasalahan dan tantangan kehidupan bernegara. Kami yakin Tuhan menguatkan. Belum lagi ya Tuhan, pada tahun ini kami masuki masa tahun-tahun politik. Kiranya hati yang bijak untuk dapat membuahkan pemikiran dan kedamaian ya Tuhan. Apapun yang menjadi pilihan kami, ketika kami berbeda, kiranya Tuhan tetap menyatukan dalam naungan kasih-Mu. Pemimpin bangsa ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih ya Yesus, terima kasih, inilah seruan doa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bersama kita akan menyatakan ucapan syukur kita karena berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabda firman Tuhan sebagai dasar kita memberikan persembahan terambil dari surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, sabda firman Tuhan di dalam kita hendak memberikan ataupun menyatakan ucapan syukur kita. Bersamaan kantong persembahan kita akan menyanyikan Hitung Jemaat nomor 302. Kita nyanyikan bait pertama sampai yang secukupnya. Ku beri persembahan pada Tuhanku, kita nyanyikan bersama-sama. Dengan sukaria.
kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah atas setiap berkat yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami nyatakan ucapan syukur kami atas setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau terima ya Tuhan, dan Engkau sucikan di dalam kami menjalani kehidupan pelayanan kami di GKJ Pelaut ini. Bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman. Kiranya Engkau hadir dan membuka mata hati kami, sehingga kami dapat menerima sabda firman-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, kiranya dalam naungan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pada ibadah Minggu Paskah yang keempat, kita bersama akan mendengarkan sabda firman Tuhan dari bacaan leksionari pertama, bacaan dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42 sampai yang ke-47. Tanggapan dari Mazmur 23, dan bacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai yang ke-25. Dan pada saat ini saya akan membacakan bacaan dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Demikian sabda firman Tuhan. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu dan pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, sabda firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan sampai yang ke-10. Berbahagia kita jemaat Tuhan yang mendengarkan dan merenungkan serta menjalankan sabda firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Salam Bapak Ibu. Salam. Tidak terasa kita sudah masuk Minggu Paskah yang keempat. Minggu Paskah yang keempat ini menceritakan tentang perumpamaan gembala dan domba. Kalau kita sadar bahwa sebenarnya kita itu diibaratkan sebagai domba tetapi juga sebagai gembala. Kenapa begitu? Karena faktanya kita sebagai domba adalah mendengarkan dan mengikuti suara gembala kita, yaitu Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai gembala tugasnya apa? Memberikan, mewartakan kasih kepada domba-domba yang lain. Nah, ada sebuah cerita fiktif begini. Ini cerita lucu saja. Ketika saya kecil, seringkali kalau dikongkon itu begini, diperintah oleh ibu. Yul tukokno brambang setengah kilo. Tukokno lele setengah kilo. Tukokno mrica yo setengah kilo. Semangat pundi ibu artone? Brambang, lele, mrica. Tetapi di dalam perjalanan bertemu dengan teman yang bernama Bambang. Ini kalau ada kesamaan nama nggak benar. Tetapi ini cerita fiktif saja. Tetapi di dalam perjalanan ketemu teman yang bernama Bambang dan yang lain-lain. Mereka mengajak, ayo golek lele neng kono. Kose aku dikongkon ibuku. Dia tetap berjalan untuk ke pasar untuk membelikan apa yang menjadi pesanan ibu saya. Tetapi dia mengingat dalam pikirannya supaya nggak lupa itu adalah apa? Brambang, lele, mrica. Brambang, lele, mrica. Tengah dalan melu sing disebut, sing dieling-eling jenenge kanca niku. Mboten brambang meneh sing dieling-eling tapi mboten brambang tetapi Bambang. Terus sing nomor mergo lele diajak tuku lele mau. Wah, iki mau kita Bambang ajak golek lele. Teko pasar lali sing tak dituku. Sampai pasar saya lupa. Sing dieling-eling Bambang ajak golek lele. Lah karena karena saya takut salah, maka saya kembali ke ibu saya dengan tidak membawa apa-apa. Tapi saya tanya dulu, Bu, mau kan tumbas? Ya, mau kan tumbas? Nopo? Lah kok lari Bu, mau ketemu konco sing dhewe-dhewe Bambang ngejak golek lele. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kita harus jauh-jauh kembali kepada ibu kita padahal pasar itu tidak dekat? Dan waktu itu mungkin belum ada kendaraan, harus jalan. Ya kalau jalan sekitar 15 menit atau bahkan setengah jam kan ya lumayan jauh. Kalau menawi dari sini, kalau dari sini sampai Sambi, pulang sih, berharap benar ke. Zaman saya dulu zaman ini belum ada telepon, belum ada WA. Kalau zaman sekarang mungkin akan WA, Bu mau belanja nih. Apa yang menjadi pembelajaran Bapak Ibu yang terkasih? Pembelajarannya adalah kembali kepada Sang Tuhan yang menyuruh. Kembali kepada ibu ini yang memerintahkan. Kalau kita ibaratkan bahwa kita ini domba dan Tuhan itu gembala. Ketika gembala menyuruh kita keluar kepada rumput, tetapi dalam perjalanan kita lupa kita mau kemana. Apa yang terjadi? Ya nanti kita akan sesat. Tetapi langkah untuk kembali kepada ibu saya, langkah untuk kembali memperjelas perintah, itu menjadi bagian kita di dalam kita mengetahui karya Allah. Ya sanadyan rotok emosi juga ke suatu waktu pelaku sosok malah nyalah ke koncone gitu, nyalah ke wah ibu wajane ibu ora pas ngomong pasar dolan. Lah inilah Bapak Ibu yang terkasih bahwa perumpamaan sebagai gembala dan pintu dalam Yohanes 10 ayat 1 dan sampai 10. Tuhan mengibaratkan gembala. Dia bukan perampok.
Dia adalah gembala. Dan tidak hanya gembala, dia itu juga sebagai pintu. Maka perlu disadari bahwa kita tidak akan pernah bisa keluar dari kehidupan kita yang penuh dengan dosa kalau kita tidak melewati pintu itu. Kita tidak akan pernah keluar ataupun keluar dari dosa atau permasalahan ketika kita tidak mendengarkan gembala agung. Karena gembala, yang jelas-jelas perumpamaan gembala, itu domba itu akan mengetahui. Ayo keluar. Mereka sudah hafal di dalam bacaan tadi. Kenapa mereka mengikuti gembala yang berjalan di depan? Karena mereka sudah hafal sekali. Oh ini suara gembalaku, maka aku akan mengikuti. Tetapi orang asing atau perampok biasanya gembala akan tahu bahwa itu tuanku. Ini bukan tuanku, maka mereka akan lari. Hal ini juga digambarkan oleh pemazmur dalam Mazmur 23. Mazmur pujian yang sering kali Bapak Ibu hafal. Bahkan dalam nyanyian tadi, gembala baik bersuling dan merdu. Jadi itu bagian-bagian dari ungkapan pemazmur yang menyatakan sukacita. Membawa aku ke dalam padang rumput yang hijau. Ini menjadi bagian penting dalam masa Paskah keempat. Sebelum nanti kita akan memasuki masa Pentakosta. Nah sekarang Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu diajak tidak hanya memahami sebagai gembala, tetapi juga Bapak Ibu diajak untuk memahami, oh ternyata ketika Tuhan menjadi gembala dan pintu, aku bisa juga menjadi gembala dan pintu. Paling tidak ketika Bapak Ibu hidup di dalam tengah keluarga, ketika banyak keluarga ataupun anak-anak mendengar suara ayahnya atau bapaknya, dia akan hafal walaupun bapaknya tidak kelihatan. Oh kayak suaranya bapakku, aku butuh. Itu menjadi bagian penting. Dan ketika bapaknya membuka pintu, ayo keluar, ayo sekolah, ayo nang berangkat kerja. Itu juga bagian penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena pintu ataupun gembala itu akan menjaga pintu itu ketika domba-domba yang ada di dalam kandang ini kelaparan. Domba-domba yang di dalam kandang ini sudah mulai pengap dengan keadaan udara di dalam kandang. Maka gembala ini membuka pintu. Dan dia akan menjaga pintu ini ketika semua domba sudah keluar, maka pintu ini akan ditutup kembali. Pun sebaliknya ketika dari luar domba-domba sudah kenyang, mereka sudah tercukupi kebutuhannya. Ketika di luar itu panas dan hujan, maka gembala akan membuka pintu kembali untuk domba masuk ke dalam. Menjadi menarik sekali. Itulah orang tua. Kalau saya ibaratkan sekarang ini. Maka tidak mungkin akan terjadi seorang gembala yang sejati itu akan membawa dombanya bukan ke padang rumput yang hijau tetapi ke dalam jurang. Kira-kira ada orang tua yang hendak mencelakakan anaknya? Tidak akan mungkin terjadi. Ayo nang rasa sekolah baik, sekolah kiopo. Ada yang begitu. Pasti semua orang tua mengarahkan, menasihati anaknya untuk supaya dapat belajar dengan baik. Wes ora usah kerja wae itu ora turu wae enak. Sengko tak kayak duit. Rasanya enggak. Kelihatannya tidak begitu. Tetapi benar bahwa Yesus ini adalah pintu dan gembala, kiranya kita dapat menerima. Bapak Ibu yang terkasih, itulah momen di mana kita memahami atau berperan sebagai dua perumpamaan, yaitu gembala dan pintu. Jadi siapapun orang asing yang hendak berbuat jahat kepada domba-domba, siapapun orang asing yang hendak mencelakakan anak kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Anak kita tidak akan menjadi anak yang menurut dan mau untuk dijerumuskan, tetapi dia tahu dan hafal. Kenapa bisa tahu dan hafal? Kata kuncinya satu,
domba-domba mempunyai iman. Ketika domba tidak mempunyai iman, ketika kita sebagai domba tidak mempunyai ikatan yang kuat dengan Tuhan Yesus sebagai gembala yang jati, Gusti Yesus ngendikono pemawon kita tidak akan pernah tahu. Ini menjadi kebalikannya. Kita patut bersyukur karena bacaan ini mengingatkan kita dari bacaan Injil Yohanes dan Pemazmur. Kita akan mengetahui apa yang menjadi tugas dari domba dan apa yang menjadi tugas dari gembala. Saya sudah mengatakan yang pertama, tugas dari domba adalah mempunyai iman, mengikuti sang gembala. Tugas sang gembala adalah bagaimana menasihati. Sebagai contoh sederhana, ketika kita berpikir atau berada di dalam kehidupan gereja, kita selalu menganggap bahwa pendeta itu satu-satunya gembala di dalam gereja. Ataupun majelis itu adalah gembala dan jemaat adalah domba-dombanya. Itu adalah tafsiran lama, tetapi ketika kita belajar lebih dalam, bahkan di dalam aturan gereja ada bahasa saling menggembalakan. Artinya apa? Siapa tahu di dalam sebuah proses perjalanan majelis gereja juga mengalami keterpurukan atau kesalahan. Siapa yang menggembalakan? Ini menjadi penting sekali sehingga jemaat tidak selalu berpikir, aku domba, aku pengen dilayani. Tetapi ketika Anda sudah yakin, oh iya, aku ini domba, tetapi juga aku adalah gembala. Sederhana sekali adalah ketika kita mendengar ataupun mengadakan acara ataupun apapun yang berkaitan dengan kehidupan jemaat. Kita mendoakan saudara kita yang terkasih. Kita mengunjungi orang yang sakit. Sebenarnya tidak sadar kita sudah menjadi gembala. Ini menarik sekali. Jadi jangan takut ketika ada kata-kata penggembalaan. Penggembalaan yang mempunyai arti sebenarnya adalah mengingatkan, menuntun dan menasihati supaya domba yang sesat kembali ke jalan yang diberikan oleh gembala tersebut. Pemazmur menyatakan penggembala mempunyai sifat-sifat yang menenangkan, menyejukkan. Domba mempunyai sifat yang penurut. Itulah yang harus kita lakukan. Kiranya di dalam masa pasca minggu keempat ini kita bisa menjadi domba yang menuruti apa perintah gembalanya, dan kita juga bisa menjadi gembala yang menolong domba-domba yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita masuk saat teduh secara pribadi, merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita secara pribadi. Waktu teduh dipersilakan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik, yang membawa kami domba-dombamu kepada rumput yang hijau, yang menguatkan kami di dalam kami menghadapi permasalahan hidup, yang mengingatkan kami ketika kami mulai keluar dari jalan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah juga pintu yang membuka pintu bagi kami domba-domba, untuk kami dapat bekerja, untuk kami dapat masuk ke dalam kerajaan. Engkau yang meneduhkan kami ketika kami menerima panas terik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampuni kami ketika kami sebagai domba tidak menurut pada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa kami hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, di mana Engkau juga telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bersama kita akan menaikkan ujian pengutusan. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk berdiri. Ujian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 407. Kita akan nyanyikan bait pertama sampai yang ketiga. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menyesal, segera
bersama dengan jemaat Tuhan dimanapun berada, kita akan memperbarui iman kepercayaan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Pulanglah untuk menjadi saksi, dan pulanglah untuk menggembalakan domba-domba Allah, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Allah serta Tuhan Yesus Kristus serta pengakuan dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 406. Pangibadah minggu tanggal 7 Mei tahun 2022 Sabtu pangandikanipun Gusti mangke kaladosaken wonten ing induk mangke sedherek sedaya. Wonten ing penggung mangke kaladosaken dening Bapak Pendeta Yuli Sabito. Dene wonten ing Gunung Puyuh mangke kaladosaken dening Bapak Pendeta Petrus Sulistyo. Ingkang kaping kalih minggu menika gereja tampi pisungsung kangge pembangunan pager ngajeng menika ingkang sepindhah saking brayatipun Mas Matias Teguh Nugroho menika ingkang sejumlah setunggal yuta. Ingkang kaping kalih saking brayatipun Bapak Profesor Dr. Nindyo Pramono Yogyo menika sedasa yuta. Dados pisungsung ingkang mlebet wonten ing minggu menika 11 yuta kagabung kalian minggu ingkang sampun kula aturaken menika sedaya wonten 19 yuta setengah. Lah mangke mbok menawi pembangunan pager menika sampun rampung mangke Pak Anton saged ngaturaken total atau ingkang mlebet napa dene atau ingkang medal kangge pembangunan Talut ngajeng menika. Sepindhah malih kagem abdipun Gusti ingkang sampun ngaturaken pisungsung kangge pembangunan gereja atas nama wargane Pasamuan sarta prasatane Pasamuan ngaturaken panuwun ingkang ageng
mugi berkahipun Gusti tumantuk dumateng brayat menika lumeberipun dumateng pasamuan wonten ing Gunung Biok menika. Ingkang kaping 3 benjang malam Jumat Bapak Ibu karana keadaan sampun memungkinkan kita badhe sinau malih sabda pangandikanipun Gusti wonten ing PA kados biasa mangke wonten ing malam Jumat mangke badhe pun ladosaken dening Bapak Pendeta Yuli Sarwito. Mekaten Bapak Ibu kawartos gereja dinten menika sugeng kundur Gusti berkahi.